Tahun 1985, di sebuah desa kecil yang terletak di lereng Gunung Kawi, hiduplah seorang pemuda bernama Ranu. Usianya baru menginjak 25 tahun, tapi wajahnya sudah penuh gulatan lelah. Sehari-hari ia bekerja serabutan. Pagi bantu panen di ladang tetangga. Siang ikut mendorong gerobak sayur ke pasar kota. Malam ia kadang bantu membersihkan kandang kambing milik Pak Darto yang tinggal di ujung desa. Meski begitu, uang yang didapatnya nyaris tak cukup untuk makan sehari-hari. Ranu tinggal sendirian di rumah tua peninggalan orang tuanya yang sudah lama meninggal karena kecelakaan. Rumah itu berdinding kayu lapuk dengan atap seng berkarat dan halaman dipenuhi ilalang liar. Tetangga sering iba melihat hidup Ranu yang begitu sunyi dan keras. Ranu bukan pemuda yang jahat. Ia rajin, sopan, dan tak pernah bermasalah dengan orang lain. Tapi yang membuat hidupnya berat adalah nasib. Usaha apapun yang ia jalani selalu gagal. Pernah ia mencoba beternak ayam, tapi ayamnya mati karena penyakit. Pernah juga ia berjualan ubi rebus di pasar, tapi dagangannya basi sebelum habis terjual. Lama-lama, rasa putus asa mulai tumbuh dalam hatinya. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya ada misteri yang belum terpecahkan. Suatu malam, setelah pulang dari pasar dengan tubuh letih dan hasil dagangan yang tak laku, Ranu berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan angin gunung yang sesekali berdesir melewati pepohonan pinus. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sosok tua berjubah abu-abu yang berdiri di bawah pohon beringin. Orang itu dikenal sebagai Mbah Karso, sesepuh desa yang hidup menyendiri dan jarang berinteraksi dengan warga. Ada banyak cerita misterius tentang Mbah Karso. Konon, ia pernah menghilang selama 3 bulan dan kembali dengan rambut yang tidak tumbuh sehelai pun. Banyak yang bilang ia punya ilmu linuih, bahkan sebagian percaya ia bukan manusia biasa. Ranu berhenti sejenak. Mereka saling menatap dalam diam. Wajah Mbah Karso datar, tapi matanya tajam seperti menembus isi kepala. Lalu, dengan suara serak dan pelan, ia berkata, "Kalau kamu mau kaya cepat, naiklah ke Gunung Kawi malam Jumat Kliwon. Tapi ingat, jangan minta kalau nggak siap bayar." Ranu bingung. Maksud Mbah? Tapi Mbah Karso tak menjawab. Ia membalikkan badan dan berjalan masuk ke balik bayangan pohon. Saat Ranu mengejarnya, tak ada siapapun di sana. Yang tersisa hanya bau dupa samar dan hawa dingin menusuk kulit. Malam itu, Ranu tak bisa tidur. Kata-kata Mbah Karso terngiang-ngiang di kepalanya. Naik ke Gunung Kawi, malam Jumat Kliwon, kaya cepat, tapi harus bayar. Apa maksudnya? Apa mungkin itu tentang pesugihan? Tapi Ranu tak tahu banyak soal itu. Ia hanya sering dengar bisik-bisik warga tentang orang-orang kaya baru yang tiba-tiba punya rumah mewah, mobil, tapi jarang keluar rumah. Katanya mereka pernah ke Gunung Kawi. 3 hari kemudian, malam Jumat Kliwon tiba. Langit malam itu pekat tanpa bintang. Angin dingin menusuk dan kabut mulai turun lebih awal dari biasanya. Ranu sudah bersiap. Ia membawa bunga 7 rupa yang ia beli dari pasar, sebatang dupa, dan sesajen sederhana yang ia susun di dalam keranjang bambu kecil. Ia memakai baju lengan panjang warna hitam, sendal jepit, dan hanya membawa senter kecil sebagai penerangan. Tanpa pamit pada siapapun, ia berjalan menuju jalur pendakian lama yang jarang dilalui warga. Perjalanan mendaki terasa berat. Langkahnya lambat, tapi tekadnya bulat. Di sepanjang jalan, suara-suara aneh pun mulai terdengar. Kadang seperti suara perempuan tertawa kecil, kadang seperti bisikan di telinga. Tapi setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Kabut makin tebal.
Pohon-pohon tua di sekitar tampak seperti sosok bayangan yang mengawasi. Sesampainya di sebuah bukit kecil yang dikenal warga sebagai Bukit Sepikul, Ranu berhenti. Di sanalah ia meletakkan sesajen, menyalakan dupa, dan menaburkan bunga. Ia menutup mata, mengingat pesan Mbah Karso. Jangan minta kalau nggak siap bayar. Tapi dalam hati kecilnya, ia tetap berbisik. Saya ingin hidup lebih baik. Saya ingin rezeki. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Dedaunan berputar seperti pusaran kecil. Udara menjadi sangat dingin hingga napasnya mengembun. Dari kejauhan, suara gamelan mulai terdengar. Pelan, lalu semakin jelas. Bukan dari radio, bukan dari manusia. Suara itu datang dari balik pepohonan, seolah mengundangnya untuk masuk lebih dalam. Langkah Ranu berat saat ia mengikuti suara itu. Kakinya terasa tenggelam di tanah basah. Matanya mulai berkunang-kunang, dan kabut begitu tebal hingga 1 meter di depan yang bisa ia lihat. Namun ia terus berjalan, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarik tubuhnya. Suara gamelan berubah jadi nyanyian perempuan. Merdu, sendu, tapi sekaligus mengerikan. Di balik kabut, samar-samar Ranu melihat siluet bangunan joglo tua dengan cahaya merah menyala dari dalam. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan manusia duduk bersila, tak bergerak sedikit pun. Ranu ingin berbalik, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia merasa lumpuh. Dunia di sekitarnya mulai berputar. Lalu, semuanya gelap. Sejak malam itu, Ranu hilang. Warga desa mencarinya selama berhari-hari. Pencarian dilakukan ke hutan, ke lereng gunung, hingga ke pemakaman tua. Tapi tak ada jejak. Satu-satunya yang ditemukan adalah keranjang bambu kecil berisi bunga yang sudah layu dan batang dupa yang belum terbakar terletak di Bukit Sepikul. Beberapa warga bilang mereka melihat cahaya merah di puncak gunung malam itu. Ada juga yang bersumpah mendengar suara gamelan dari kejauhan. Namun, Ranu tidak pernah kembali. Dan di desanya, bisik-bisik soal pesugihan Gunung Kawi kembali ramai diperbincangkan dengan nama Ranu yang perlahan berubah dari kenangan menjadi legenda. 40 tahun berlalu, tahun 2025. Desa sudah jauh berbeda. Rumah-rumah permanen menggantikan bangunan kayu tua. Jalanan yang dulu hanya berupa tanah berbatu, kini sudah beraspal mulus, dan kendaraan bermotor lalu lalang setiap hari. Anak-anak muda tak lagi bermain layang-layang atau petak umpet di lapangan. Mereka lebih sering sibuk dengan ponsel pintar. Tapi, di tengah perubahan yang begitu pesat, ada satu sore yang menghebohkan seluruh warga. Seorang pemuda asing datang dari arah jalan setapak yang menuju ke hutan belakang desa. Jalannya pelan, seperti orang bingung. Bajunya lusuh, kulitnya bersih, dan rambut hitamnya rapi seperti baru dipangkas. Matanya menatap setiap rumah seolah mencari sesuatu yang dikenalnya. Lalu ia berkata dengan suara pelan namun jelas, "Saya Ranu. Saya pulang." Warga yang kebetulan melihatnya langsung gempar. Nama Ranu bukan nama asing. Ia adalah legenda yang tak pernah ditemukan sejak hilang di Gunung Kawi. Banyak dari generasi tua yang masih ingat wajahnya. Dan pemuda ini persis seperti yang mereka ingat 40 tahun lalu. Tak ada kerutan di wajahnya, tak ada uban di rambutnya. Ia tampak persis seperti Ranu di tahun 1985, masih berusia 25 tahun. Bisik-bisik pun mulai terdengar dari mulut ke mulut. "Itu Lano yang dulu hilang? Kok bisa masih muda? Jangan-jangan dia makhluk halus? Atau dia benar-benar pesugihan?" Pemuda itu tak banyak bicara. Ia hanya berjalan menuju rumah tua yang berada di pinggir desa. Rumah tempat Ranu tinggal dahulu. Anehnya, begitu pemuda itu membuka pintu yang sudah reot, engselnya yang berkarat tidak mengeluarkan suara sama sekali. Ia masuk dan menutupnya perlahan, seolah rumah itu memang menunggunya kembali. Malam pertama setelah Ranu pulang, warga mulai resah.
Dari kejauhan, rumah tua itu tampak remang dengan cahaya kuning redup, padahal tidak ada listrik di sana. Beberapa warga yang melintas mengaku mencium bau dupa yang sangat menyengat, seperti bau yang biasa muncul saat ada upacara kematian atau ritual kuno. Ada pula yang bersumpah mendengar suara tangisan perempuan dari dalam rumah, disusul suara tawa cekikikan yang mengerikan. Keesokan harinya, seorang pemuda bernama Tony memberanikan diri untuk menyapa Ranu. Ia membawa makanan dan mengetuk pintu rumah itu. Tak lama, pintu terbuka sedikit dan wajah Ranu muncul dari celahnya. Tony tertegun. Wajah itu terlalu bersih, terlalu muda, dan terlalu sempurna. Tapi matanya kosong. Tak ada sinar kehidupan di sana. Seperti tubuh tanpa jiwa. Ranu menerima makanan itu tanpa sepatah kata, lalu menutup pintu perlahan. Sejak hari itu, warga desa mulai menjaga jarak. Tak ada yang berani mendekat ke rumah Ranu lagi. Tapi kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Lampu di rumah tetangga sering berkedip sendiri, anak-anak bermimpi buruk setiap malam, bahkan seekor kambing milik Pak Slamet ditemukan mati tergantung di pohon mangga belakang rumahnya dengan mata melotot dan lidah terjulur panjang. Pak Lurah yang mendengar keresahan warga akhirnya mengutus Pak Ustadz dan 2 pemuda desa untuk mendatangi rumah Ranu. Tapi begitu mereka mendekat, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah rumah itu, membuat ketiganya mundur ketakutan. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba gelap gulita, seperti menjelang badai. Mereka akhirnya membatalkan niat dan kembali dengan wajah pucat pasi. Waktu terus berjalan, tapi Ranu tidak pernah keluar rumah. Ia hanya muncul sesekali, berdiri di beranda menatap jalan dengan tatapan kosong. Dan tiap kali ia muncul, selalu ada kejadian ganjil di desa. Anak demam tinggi tanpa sebab, ayam bertelur darah, hingga sumur warga yang tiba-tiba kering. Desa itu berubah, bukan karena pembangunan atau kemajuan teknologi, tapi karena aura gelap yang pelan-pelan menyelimuti. Warga percaya, Ranu yang kembali bukan lagi manusia biasa. Dan rumah tua itu bukan lagi tempat tinggal, tapi sudah menjadi sarang dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa hari setelah Ranu pulang, keanehan mulai muncul. Awalnya hanya hal-hal kecil. Warga yang tanpa sengaja bertatap mata langsung dengan Ranu mulai mengeluh tentang mimpi-mimpi aneh. Mereka bilang, dalam mimpi itu mereka berada di tengah hutan yang sangat gelap, berjalan tanpa arah, lalu jatuh ke dalam lautan darah yang hangat dan berbau amis. Ada juga yang mengaku dikejar makhluk besar bermata merah yang mencakar punggung mereka sampai tulang. Bangun tidur, mereka mendapati tubuhnya benar-benar lecet seperti dicakar sesuatu. Padahal pintu dan jendela rumah terkunci rapat. Tidak lama setelah itu, satu persatu warga desa mulai meninggal secara misterius. Tidak ada gejala sakit, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Mereka ditemukan pagi hari di atas ranjang, tubuhnya kaku seperti patung, dengan mata terbuka lebar dan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Mulut mereka terbuka seperti hendak menjerit, namun tak ada suara yang pernah keluar. Dalam 2 minggu, sudah 5 orang meninggal dengan cara yang sama. Desa menjadi mencekam. Setiap malam, suasana berubah lebih dingin dan sunyi. Anjing-anjing menggonggong ke arah rumah Ranu, ekornya terlipat ke bawah, tubuhnya gemetar ketakutan. Anak-anak kecil terus menangis dan tak bisa tidur, sementara para orang tua tak henti membaca doa. Namun semua itu tidak menghentikan teror yang datang. Beberapa warga bahkan mulai meninggalkan desa, pergi mengungsi ke rumah saudara atau ke kota karena tak tahan dengan suasana yang semakin menyeramkan. Suatu malam, seorang perempuan tua bernama Mbok Nah, yang dikenal sebagai penjaga warung di pinggir jalan, bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Ranu duduk bersila di tengah ruangan gelap, dikelilingi api dan asap. Di sekelilingnya, ada puluhan bayangan manusia berdiri mematung, wajahnya kosong dan pucat. Tiba-tiba Ranu menoleh ke arah Mbok Nah dan berkata, "Aku belum selesai. Tumbal belum cukup." Mbok Nah bangun dengan tubuh basah oleh keringat dan napas terengah-engah.
Keesokan harinya, ia pingsan di warung dan tak pernah sadarkan diri lagi hingga akhirnya meninggal 3 hari kemudian. Pak Lurah yang sudah tak sanggup menenangkan warga, akhirnya memanggil seorang dukun dari desa seberang, Ki Jatmiko. Ki Jatmiko dikenal sebagai orang pintar yang biasa membantu mengusir gangguan gaib dan menyembuhkan orang yang kerasukan. Ia datang sore hari dengan membawa tas besar berisi botol-botol air doa, dupa, dan kitab-kitab kuno. Malam harinya, ia memutuskan untuk langsung mendatangi rumah Ranu, ditemani oleh 2 pemuda desa. Saat mereka sampai di depan rumah itu, suasana sudah terasa aneh. Udara di sekitar rumah dingin seperti es. Lampu Petromax yang dibawa Ki Jatmiko tiba-tiba meredup sendiri meski minyaknya penuh. Aroma menyengat seperti darah dan dupa terbakar memenuhi udara. Ki Jatmiko menyuruh 2 pemuda itu menunggu di luar pagar, sementara ia sendiri masuk ke halaman rumah. Pintu rumah terbuka sendiri begitu ia mendekat. Di dalam, Ranu duduk bersila di tengah ruangan gelap. Wajahnya tetap muda, tapi matanya kosong, seperti tak berjiwa. Ki Jatmiko mulai membaca doa dan mengayunkan botol air doa ke arah Ranu. Tapi saat air itu mengenai tubuhnya, tubuh Ranu tidak bereaksi seperti manusia biasa. Ia tidak menggeliat atau berteriak. Tubuhnya justru perlahan mengeluarkan asap putih, lalu menghilang. Yang tersisa hanya suara bergema dari dalam rumah, berat dan menggetarkan dada. Perjanjian belum selesai, masih ada jiwa yang harus dibayar. Ki Jatmiko mundur dengan langkah tergesa. Saat ia keluar rumah, wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Ia hanya berkata pendek, dia bukan lagi manusia. Itu bukan roh biasa, itu penunggu pesugihan. Berita tentang kejadian itu menyebar cepat. Semakin banyak warga desa yang percaya bahwa Ranu bukan kembali untuk tinggal, melainkan untuk menagih perjanjian pesugihan yang belum tuntas sejak 40 tahun lalu. Mereka percaya bahwa perjanjian itu tidak hanya melibatkan Ranu, tapi juga tanah desa yang kini menjadi tempat kembalinya entitas gelap itu. Beberapa warga yang masih berani bertahan mulai mengadakan doa bersama setiap malam. Mereka berkumpul di balai desa, membaca doa dan ayat suci untuk melindungi diri. Namun, makin sering mereka berdoa, makin sering juga terjadi gangguan. Mikrofon masjid mendadak berbunyi sendiri tengah malam, memutar suara gamelan dan nyanyian perempuan. Pohon beringin ono di dekat makam desa mengeluarkan darah dari batangnya. Dan yang paling menakutkan, 3 orang warga yang aktif memimpin doa ditemukan meninggal dalam posisi bersujud dengan mata terbuka lebar. Suatu malam, seorang anak kecil bernama Wawan hilang. Ibunya mengira ia masih bermain petak umpet di sekitar rumah. Tapi ketika dicari hingga pagi, Wawan tak ditemukan. Jejaknya terakhir terlihat di dekat sungai kecil di belakang rumah Ranu. Di sana ditemukan boneka kecil buatan tangan yang ditancapkan di tanah dengan pakaian milik Wawan. Di sekelilingnya, tanah berwarna kehitaman seperti terbakar. Desa akhirnya menjadi sepi. Hanya segelintir keluarga yang bertahan karena tak punya tempat lain untuk pergi. Tapi mereka hidup dalam ketakutan. Rumah-rumah dikunci sejak matahari terbenam. Tak ada yang berani keluar malam apalagi mendekati rumah Ranu. Setiap malam, suara tangisan, tawa cekikikan, dan derap langkah kaki terdengar dari arah rumah itu meski tak pernah terlihat siapapun di sana. Suatu malam, kabut tebal menyelimuti desa lebih awal dari biasanya. Angin dingin bertiup kencang dan semua lampu padam secara bersamaan. Di tengah kegelapan itu, terlihat siluet Ranu berdiri di tengah jalan desa. Ia menatap ke setiap rumah, matanya bersinar merah samar. Saat ia berjalan, tanah yang dipijaknya berubah menjadi hitam legam seperti hangus terbakar. Warga hanya bisa melihat dari balik jendela, menahan napas, berharap tak ada yang mengetuk pintu mereka malam itu. Esok paginya, seorang nenek ditemukan meninggal di dapurnya. Di tangannya tergenggam sebuah kertas lusuh berisi tulisan tangan, "Aku melihat mereka, bayangan yang menunggu giliran." Sampai hari ini, rumah Ranu masih berdiri. Tak ada yang berani mendekat. Pohon-pohon di sekitarnya kering seperti musim kemarau berkepanjangan.
Dan suara gamelan kadang masih terdengar dari arah gunung jika malam sunyi. Warga yang tersisa percaya perjanjian Ranu masih berjalan. Dan selama tumbal belum cukup, bayangannya akan terus menghantui desa. Ranu mungkin kembali sebagai manusia, tapi yang ada di dalam tubuh itu adalah sesuatu yang jauh lebih kelam. Begitulah cerita hilang 40 tahun di Gunung Kawi. Kakek pulang masih umur 25. Ingat teman-teman, kalau ada jalan cepat untuk kaya, pasti ada harga yang harus dibayar. Kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya.